ثم الصلاة على المختار والسعيد من هو شافعنا في الحشر يوم غد. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. كل بيت
ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri yang ada di antara kamu. Wa hadhil ayatu mustamilatun ala usul syariatil arba'in. Ayat ini mencakup prinsip syariah yang 4, yaitu Alkitab was sunnatu wal ijma' wal qiyas. Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Ini yang disebut sebagai masadirul ahkam al-muttafaq alaih, sumber-sumber hukum yang disepakati oleh para a'immatul mujtahidin. Jadi kalau orang sebelah bilang sumber hukum Islam Al-Quran sama hadis Nabi saja, itu enggak cukup, karena ayat ini sudah bicara tentang wa ulil amri di situ. Fal kitabu yadullu ala amrillah. Maka Al-Quran itu menunjukkan, atau yadullu ala amrillah, menunjukkan akan perintah Allah. Summa na'lamu minhu amrar rasul. Kemudian kita tahu dari situ perintah Rasul. La muhalata. Ya, tidak boleh tidak. Kita mesti tahu kita. Ada perintah kita untuk mentaati Rasul. Kemudian wasunnatu tadullu ala amri Rasul. Sunnah, hadis Nabi, itu menunjukkan atas perintah Rasul. Tsumma na'lamu minhu amrallah. Kemudian dari situ kita mengetahui akan perintah mentaati Allah. La muhalata. Enggak boleh enggak, pasti begitu. Fasabata, maka menjadi pasti tetap adanya anna qaulahu ta'ala, bahwa firman Allah ta'ala ati'ullah wa ati'ur rasul yadullu ala wujubi mutaba'atil kitab was sunnah. Dari firman Allah ini kita mengetahui bahwa firman Allah ta'ala ati'ullah wa ati'ur rasul itu menunjukkan atas wajibnya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan perintah wa ulil amri minkum wal muradu bi ulil amri jami'ul ulama'i min ahlil aqdi wal hilli wa umara'il haqqi wa wulatil adli. Sedangkan yang dimaksud dengan ulul amri yang kita diperintah juga untuk mentaatinya adalah jami'ul ulama, seluruh ulama, min ahlil hilli wal aqdi, min ahlil aqdi wal hilli. Ulama-ulama yang memang punya kredibilitas. Dan wa umara'il haqqi, pemimpin yang menegakkan kebenaran. Artinya pemimpin selama dia benar, maka wajib kita taati. Wa wulatil adli, dan orang-orang yang memegang jabatan yang menegakkan keadilan, itu juga wajib untuk kita taati. Wa amma umara'ul jawri, pemimpin yang zalim, maka itu yang kita menghindar untuk wajib taat kepada mereka. Artinya tidak ada kewajiban bagi kita mentaati pemerintah yang tidak adil, yang zalim, al-jawr. Qala Sa'id bin Jubair berkata, nazalat hadhil ayat fi haqqi Abdullah bin Hadzafah as-Sahmi.
Ayat ini turun terkait dengan urusan Abdullah bin Hadzafah As-Sahami. Id ba'athahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amiran ala sariyatin, ketika Nabi mengutus dia sebagai pemimpin satu pasukan syariah. Syariah itu pasukan yang tidak Nabi ikut. Nah, Nabi tunjuk di situ Abdullah bin Hadzafah sebagai amirnya, sebagai pemimpin pasukan itu. Yang artinya selama di mana dia diutus oleh Rasulullah sebagai amir atas satu pasukan. Wa fiha Ammar ibnu Yasir. Di dalam pasukan itu ada sahabat besar juga namanya Ammar bin Yasir. Ini duluan masuk Islamnya. Dia masih di zaman di Mekah dia. Yang bapaknya itu Yasir namanya, bersama ibunya gugur mempertahankan imannya di tangan orang-orang kafir. Ibunya namanya Sumayyah, wanita pertama yang mati syahid, hamil ditombak itu. Jadi Sumayyah ibunya dari Ammar ini. Kalau baca riwayat itu sedih luar biasa. Sementara Ammarnya sendiri matanya dicongkel pakai besi panas, nggak tahan, meninggal juga. Fajara bainahuma ikhtilafun fi syai'in, lalu terjadi perbedaan pendapat antara keduanya, antara Khalid bin Walid dan Ammar bin Yasir. Maka fanazalat hadhil ayat, turunlah ayat ini, wa amara atau wa umira bi taati ulil amr. Maka Ammar bin Yasir diperintah untuk mentaati pimpinan. Fahina idin, maka ketika kita mengambil asbabun nuzul ayat ini, fal muradu bihim umara usaraya. Yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah pimpinan pasukan. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, ta'atullahi wa rasulihi wajibatun qat'an. Mentaati Allah dan Rasulnya itu wajib secara qat'i, pasti, mutlak. Sedangkan wa ta'atu ahlil ijma' wajibatun qat'an. Mentaati ahlul ijma' juga wajib secara qat'i. Itu kalau kita ngaji fikih ada bahasanya sana, wa ajma'al ulama'u ala annaha ijma' para ulama bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Maka siapapun mengingkari wajibnya sholat, maka sungguh dia sudah jatuh dalam kekafiran. Ijma' itu. Ijma' itu konsensus, artinya bersepakat para ulama tentang hukum. Jadi ketika mereka berijtihad lalu menemukan hasil istidlal istinbat mereka, menemukan kepastian hukum, dan ternyata semua menyepakati hukumnya adalah wajib, maka itu disebut dengan ijma'. Wa amma ta'atul umara'i was salatini fal aktsaru annaha takunu muharramatan. Adapun mentaati pemimpin, mentaati pemerintah, penguasa, maka kebanyakan ketaatan kepada mereka bisa menjadi haram. Kenapa? Li'annahum la ya'muruna illa bizzulmi, karena kebanyakan mereka tidak memerintahkan kecuali kezaliman. Jadi ada banyak kebijakan-kebijakan yang tidak menunjukkan atau membawa keadilan bagi seluruh warga bangsa umpama. Yang kayak gitu nggak boleh kita taati. Kalau nyata-nyata perintahnya bertentangan dengan hukum atau merugikan orang banyak. Wakotakun wajibatan, dan kadang pula tadi bisa jadi haram, bisa juga di sini dikatakan wakotakun wajibatan, bisa juga mentaati ulil amri, itu mentaati pemerintah hukumnya
wajib bihasabi dzannid dhaif, itu berdasarkan estimasi atau persangkaan yang lemah. Minimal kita berhusnuzon gitu ya. Kalau kita berdasarkan husnuzon kita ini membawa kebaikannya, kita wajib taati. Artinya nggak mutlak gitu. Makanya ayatnya atiullah, kemudian atiur rasul, enggak wa atiu ulil amri, enggak. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Artinya kalau mentaati Allah mutlak, mentaati rasul mutlak, mentaati ulul amri tidak mutlak gitu. Jadi masih muhtamal, masih ada kemungkinan. Fahina idzin yuhmalu ulul amri alal ijma' aidan. Maka dengan begini, ketika kita memahaminya seperti ini, dimungkinkan ulul amri itu yang dimaksud itu alal ijma. Ketika ijma disepakati, sesuatu yang sudah disepakati itu menjadi keputusan bersama dan itu harus ditaati. Wa aidan, dan juga inna a'malal umara'i was salatini mauqufatun ala fatawal ulama. Dan juga praktek gitu ya, aksinya para umara dan sultan penguasa itu mauqufah, tergantung ala fatawal ijma, ala fatawal ulama, tergantung fatwanya ulama juga. Jadi belum mutlak, nanti ulama yang memberikan fatwa pada akhirnya. Wal ulama fil haqiqah, dan ulama pada hakikatnya umaraul umaro, dialah pemimpin di atas pemimpin. Fahaulai ulul amri, maka mereka itulah yang disebut dengan ulul amri. Kita memang masih di hukum kita kan memang ada ruang. Sebelum undang-undang dibuat umpama kan diumumkan kepada publik, lalu nanti diseminarkan, didiskusikan tentang aturan itu membawa maslahat atau mafsadat, melibatkan semua yang berkompeten di bidangnya, melihat dari aspek hukumnya, maslahat mudorotnya, nanti dilihat. Nah, para ulama di kita berijtihad, memberikan pandangan. Ada yang usulan itu klausulnya ada yang dicoret, ada yang ditambah gitu. Kita kan nggak pernah tahu tuh cara membuat undang-undang kayak apa. Kita mah taunya makan aja bungkus berkat, taunya jadi. Cuman kadang-kala ada pihak yang memang secara gegabah memutuskan yang berbeda dengan kemauan ulama, seperti yang sekarang terjadi ini. Berdasarkan kemauan dari PBB, perempuan tidak boleh lagi dihitan, gitu kan? Dan sudah ada edarannya sekarang, semua bidan tidak boleh menghitan bayi perempuan. Nggak ada yang berani sekarang menghitan. Sementara kita masih berpegang bahwa khitan perempuan sunnah dan dianjurkan. Kajian sejarahnya bagaimana? Ada yang bilang memang itu dulu tradisi bangsa Mesir. Tapi kemudian kan sudah dilegalkan dan diakui ya sebagai cara untuk meredam gejolak syahwatnya kaum wanita. Sementara pihak PBB dan dunia kedokteran memandang itu mencederai dan termasuk menganiaya kaum wanita. Orang-orang HAM bilang ini juga melanggar HAM, selalu begitu. Ini belum nggak ketemu komprominya. Ulama sudah teriak, tapi dunia kedokteran dan orang-orang HAM ngotot untuk tidak boleh lagi ada khitan bagi perempuan.
Karena laki memang kudu dibuang karena mengandung kotor itu. Jadi ayat yang kita baca ini adalah perintah mentaati Allah, mentaati Rasul, dan ulil amri. Hanya ulil amri ini pemaknaannya bisa dikatakan ulil amri ini adalah ulama, ijma'ul ulama atau kesepakatan ulama. Itu ulama itu termasuk ulul amri. Karena tadi dibilang inna a'malal umara, perlakuan pemimpin, penguasa itu mauqufah ala fatwal ulama, tergantung fatwanya ulama. Kalau ulama menyetujui ya oke, kalau tidak harusnya tidak. Karena yang bisa melihat dari aspek hukum syariah kan ulama. Makanya hukum apapun nanti dalam tertibnya fatwa itu, orang ketika mau minta fatwa hukum kepada ulama, ulama nggak bisa langsung memutuskan hukum begitu saja tanpa dia mengetahui segala aspek yang terkandung. Maka nanti dilibatkan pakar di bidangnya. Pakar menjelaskan begini, masalah vaksin, mau vaksin itu hukumnya bagaimana? Ada yang bilang dari babi gini kan? Nanti dokter yang menjelaskan, kiai kan nggak tahu vaksin dibikin dari apa, diundanglah tuh nanti pakar itu menjelaskan. Kalau memang nyata begini-begini, ya nanti dihukumkan. Karena nggak bisa orang jawab perkara-perkara itu tiba-tiba langsung keluar dalilnya atau memulakan hukumnya. Dan seseorang tidak akan pernah bisa dibenarkan mengeluarkan fatwa tanpa mengetahui duduk persoalannya. Apalagi kita nih ustadz, ditanya hukum, orang lagi ribut sama saudaranya, ngadu sama kita. Hukumnya bagaimana? Ntar dulu, itu kan versi lu, saudara lu lain lagi ngomongnya. Gitu. Hah? Kita kadang-kadang kejebak aja udah langsung, lu yang bener dia salah, main salah aja. Belum tentu. Yang ngadu kan bisa dilebih-lebihin. Itu urusan yang kayak kelihatan betul zahir. Nggak bisa sekaligus. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Maka jika kalian bersengketa fi syai'in pada satu perkara, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Ai fa in ikhtalaftum ayyuhal mujtahiduna fi syai'in hukmuhum ghairu madhkurin fil kitab was sunnati wal ijma'i farudduhu ila waqi'atin tushbihuhu fis surati was sifat. Fa in ikhtalaftum, maka jika kamu berikhtilaf, bersengketa, berbeda pandangan, berbeda pendapat. Selama beda pendapat sah-sah saja tuh. Yang susah nerimanya kalau udah beda pendapatan. Ya. Kalau beda pendapatan udah mau balik kemana, udah pertimbangannya kantong diri tuh. Udah nggak kembali Quran hadis, sudah kalau beda pendapatan mah. Itu nggak diurusin begitu tuh. Kalau kalian berikhtilaf, ayyuhal mujtahidun, wahai para ulama mujtahid, kalian berikhtilaf tentang satu hukum, hukmuhu ghairu mazkurin fil kitab was sunnah, sedangkan hukumnya tidak disebut dalam Al-Quran dan sunnah. Secara nas tidak ada sebutan hukum itu, dan itu kan banyak sekali hukum-hukum perkara yang timbul belakangan. Tidak ada di sama dulu belum pernah menyepakati persoalan itu, persoalannya pun belum timbul pada masa itu, timbulnya di masa sekarang umpama. Maka farudduhu ila waqi'atin, kembalikanlah ke peristiwa atau kejadian pada satu peristiwa tushbihuhu fis surati was sifat, yang mirip dalam bentuk dan sifatnya. Wahadal makna yu'akkadu bil khobar wal asar. Pemaknaan ini diperkuat dengan hadis Nabi dan juga asar sahabat. Artinya mengembalikan persoalan kepada Allah dan
Rasul. Amal khobar, adapun hadis yang menguatkan bahwa perkara yang diitilafkan harus kembali sama-sama kepada Allah dan Rasulnya itu, fahuwa annahum sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu saat mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah an qublatis shaim, tentang orang puasa mencium bininya. Ciuman orang yang berpuasa. Cuma di sini nggak disebut bininya, nyium siapa ini? Ya, orang dulu kalau nanya pasti, masa sahabat nanya gimana nyium pacar, nggak mungkin. Ente nanya itu. Udah tahu pakai nanya, udah tahu haram pakai ditanya. Ini sahabat nanya, orang lagi puasa gimana hukumnya nyium bini, gimana? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, ara'aita law tamadmatta. Wal makna akhbirni, coba kamu kasih tahu saya, hal tabtulul madmaratu, hal tubtilul madmatu as-sauma amla, apakah kumur-kumur itu membatalkan puasa apa enggak? Kata Nabi begitu. Bandingannya, fakama annal madmadata muqaddimatun lil akli, fakadzalikal qublatu muqaddimatun lil jima. Artinya sebagaimana kumur-kumur itu adalah pendahuluan orang untuk makan, maka mencium itu adalah muqaddimahnya bersenggama. Fa idza kanatil madmanatu lam tufsidis siyam fakadzalikal qublatu. Maka apabila berkumur-kumur itu tidak merusak puasa, ya begitu juga namanya nyium. Nyium enggak, puasa enggak batal, tibang nyium bini mah. Gitu. Kecuali kumur-kumurnya ditelan, ya batal. Ini kumur-kumur doang. Nyium bini bagaimana hukumnya? Enggak batal. Puasa boleh. Sah puasanya. Itu satu dalilnya. Walamma sa'alatuhu sallallahu alaihi wasallam al-khas'amiyatu anil hajj an abiha, dan tatkala Rasulullah ditanya oleh Khas'amiyah, orang Khas'amah, tentang haji, seorang wanita dari Khas'am, tentang haji an abiha, dia menghajikan bapaknya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, ara'aita law kana ala abika dainun, bagaimana pendapat kamu jika bapakmu punya hutang, faqadaitahu, lalu hutangnya kamu bayarin, hal yujzi'u, apakah kamu yang bayarin hutang bapakmu itu memadai? Bisa. Qala na'am, dikatakan iya bisa, bapaknya ngutang, anaknya yang bayar. Bisa enggak? Ya bisa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadainullahi ahaqqu bil qada, maka hutang kepada Allah lebih harus untuk dibayar. Ini kan masalah yang timbul nih. Jadi diperkuat kita untuk kembali kepada Allah dan Rasul, itu diperkuat oleh hadis-hadis yang tadi yang kita baca ini. Wa ammal asar, adapun asar itu qaulus sahabat wa tabi'in. Fama ruwiya an Umar radhiyallahu anhu annahu qol, ya maka yaitu maksudnya adapun asar itu yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah berkata, a'rifil asbah wan nazair wa qisil umura bi ra'yik. Kenalilah al asbah, yang kemiripan perkaranya, kemudian wan nazair, kenalilah bandingannya. Wa qisil umura bi ra'yika, lalu kiaskanlah perkara itu dengan pendapatmu. Fadalla majmu'u ma dzukira ala anna qaulahu ta'ala farudduhu amrun bi raddi syai'i ila syabihihi. Wa hadha huwa alladhi yusammihi Syafi'i rahimahullah ta'ala qiyasal asbah. Maka kumpulan apa yang disebutkan tersebut ini
riwayat dua hadis yang dibaca tadi, riwayat dua hadis tadi dan satu asar, ini menunjukkan bahwa kalimat farudduhu, kembalikanlah perkara itu artinya amrun, itu merupakan perintah biraddis syai', dengan mengembalikan sesuatu ila syabihihi, kepada perkara yang mirip sama. Wa hadha huwallazi yusammihi Syafi'i, inilah yang dinamai oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala namanya qiyasal asbah. Maka itu yang tadi saya bilang, masadirul ahkam, sumber hukum Islam itu ada 4. 1 Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma ulama, itu ulil amri tadi. Kemudian yang ini yaitu qiyas, itu makna faruddu ilallah rasul. Wa yusammihi aktsarul fuqaha'i qiyasat tardi, dan kebanyakan ulama fikih yang lain menamakannya dengan qiyas tarad namanya. Ya, kalau kita mengkaji tentang hukum qiyas itu, artinya perkara yang terjadi ketika wahyu sudah selesai, tidak ada wahyu baru, kemudian timbul masalah, dan masalah itu tidak ada tentang persoalan itu. Nisbah orang tuanya, ini anak udah pada gede mau kawin, bingungan. Ya itu masalah tuh. Mau nyari rujukan di Quran, langsung tak kalimatnya, nggak ketemu bayi tabung, nggak ada. Jawabannya nggak ada. Tapi apa kemudian Islam Quran tidak menjawab persoalan? Kalau kita bilang nggak ada jawabannya, lalu orang bilang, oh kalau gitu berarti Quran nggak up to date, nggak mampu menjawab persoalan. Itu akan menjadi sisi lemah Islam. Maka harus ada ijtihad. Disitulah ulama berijtihad, ketemu jawabannya. Maka urusan agama yang harus diserahkan sama ulama. Ya, mengembalikan hukum kepada Allah dan Rasulnya itu, kata Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika memang kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa hadza mahmulun ala tahdid, ayat ini dimungkinkan pemahamannya atas bentuk ancaman. Artinya kalau kau tidak mengembalikan persoalan kepada Allah dan Rasul, berarti sama jika kamu beriman, kembalikan hukum itu kepada Allah dan Rasul. Jangan dibawa ribut dan Rasul. Jangan dibawa ribut. Sakitnya kelompok sebelah mau ribut mulu. Dengan Al-Quran atau hadis sahih, tinggalkan pendapat saya, pakai hadis sahih. Begitu. Nggak maksa, yang kagak ngerti apa-apa baru ikut santren kilat seminggu. Santrennya santren kilat seminggu. Babanya aja kafir-kafirin gara-gara ngerokok. Aduh. Itu melanggar Quran katanya. Mereka ingin berhukum dengan hukum togut. Wa qad umiru ayakfuru bih. Padahal mereka sudah diperintah untuk mengingkari togut. Wal hal annahum qad umiru fil Quran ayatabarra'u minat togut. Padahal mereka sudah diperintahkan untuk melepaskan diri mereka dari tagut. Wa yuridu syaitanu, dan setan menginginkan mereka bittahakum ilaihi, berhukum kepadanya, ayyudillahum dhalalan ba'ida, sedangkan setan memang menghendaki mereka itu sesatnya. Dhalalan ba'idan anil haqqi wal huda, tersesat dari kebenaran dan petunjuk. Qala katsirun minal mufassirin, berkata kebanyakan ahli tafsir, ini latar belakang ayat ini tentang khasama rajulun minal munafiqin, bertengkar seorang laki-laki dari kalangan orang munafik, yuqal lahu Bishr, namanya adalah Bishr, rajulan minal yahud. Dia itu
ribut dengan seorang Yahudi, bukan Islam sih, munafik namanya. Kalau munafik zaman itu kan izharul iman wa ibtanul kufri, artinya munafik i'tiqadi. Dia menampakkan dirinya seperti orang-orang beriman, tapi sebenarnya dia masih menyimpan keingkaran kepada Islam. Itu munafik itu. Dia nyatain Islam di kalangan Islam supaya nyari selamat aja gitu kan biasa itu. Apabila dia bersama kamu gitu, apa namanya, aminu wa idza qala, apa namanya, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu gambaran orang munafik itu. Kalau mereka berjumpa kamu, mereka katakan kami beriman sama seperti kamu. Tapi kalau udah balik ke kelompoknya, mereka beda lagi. Mereka bilang sama teman-temannya, enggak, tenang, gue tetap sama lu. Gue mah tadi begitu, ngejek dia aja loh. Buat girang-girangin dia. Padahal sama gue, wah, gue mah sama lu. Gitu. Itu kalau dalam pilkada namanya ISIS. Ini sahabat, itu sahabat. Nomor 2, nomor 1 diambil, nomor 3 juga diembat. Nah, ISIS itu namanya. Ini orang munafik ribut sama orang Yahudi. Faqalal Yahudiyu, lalu orang Yahudi bilang, baini wa bainaka Abul Qasim. Di antara engkau dan aku, antara aku dan engkau ada orang namanya Muhammad. Yuk kita berhukum sama Muhammad dah. Ini urusan kita. Kita minta keputusan sama Abul Qasim. Wa qala munafik, orang munafik bilang nih si munafik ini, baini wa bainaka Ka'ab ibnul Ashraf. Di antara aku dan antara kamu ada tuh tokoh kita, tokohnya namanya Ka'ab bin, salah satu tokoh sentral orang kafir, munafik, orang Yahudi. Itu kan lucu. Orang Yahudinya ngajak berhukum sama Nabi, ini si Muslim yang munafik ini minta jangan Muhammad, kosong aja. Gitu. Kan bingungin itu. Wasababu dzalika, sebabnya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi bil haq. Nabi itu pasti memutuskan perkara dengan sebenar-benarnya, walayal tafitil raswa, dan Nabi tidak akan berpaling kepada sogokan. Orang munafik tahu banget Nabi itu kalau hukum ya hukum bener, nggak akan terpengaruh oleh suap apapun gitu. Wal yahudiyu kana muhiqqan, dan Yahudi ini ya dia membenarkan kenyataan itu. Yahudi ini memang sebenarnya dia bener nih, Yahudi nih, Yahudinya di pihak yang benar. Munafik ini dia tahu dia salah, makanya dia nggak mau diajak berhukum kepada Muhammad. Si Yahudi yakin man kalau dia benar, Muhammad mah pasti hukum pasti yang benar nih mah, gue yang menang nih mah kalau Muhammad mah begitu. Itu ceritanya. Wana Ka'ban, sedangkan Ka'ab bin Ashraf sadidar rawah fir raswah. Ini orang demen banget sama sogokan. Jadi kata si munafik, gua kalau ke Ka'ab ada peluang gua menyogok dia, gitu. Gitu kira-kira. Wal munafiqana mubtilan, si munafik ini memang orang salah. Wa asarrul yahudiyyu ala qaulihi bidzalika, dan Yahudi tetap bertahan dengan pendapatnya itu. Akhirnya pada haba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu pergilah keduanya kepada Rasulullah. Fahakama lil yahudi alal munafik, ujungnya Nabi memenangkan Yahudi dan mengalahkan orang munafik. Falamma kharaja min indihi, tatkala keduanya keluar dari Rasulullah, lazimahul munafik, ngerat lagi nih si munafik. Tar dulu kata dia, tar dulu. Wa qala la ardo, saya nggak suka, saya tidak ridho ini. Intolik bina ila Abi Bakar, ayo kita ke Abu Bakar. Fatayahu,
Lalu keduanya datang yang Abu Bakar, fahakamal Yahudi. Abu Bakar pun memutuskan hukum itu untuk menangan Yahudi. Falam yardul munafik. Si munafik ini nggak nerima dia. Wa qala baini wa bainak Umar. Antara aku dan kamu ada satu orang lagi, Umar, kita temuin. Ini biar keputusannya pasti ini. Biar orang kita ngomong. Kalau satu aja kita belum yakin, ini kudu ketemu lagi. Kepada Umar. Fadhahaba ilaihi. Lalu berangkatlah keduanya nemuin Umar. Fa akhbarahul Yahudiyu. Si Yahudi kemudian memberitahu Sayyidina Umar bi anna Rasulullah sallallahu wa Abu Bakrin hakama anil munafik. Bahwasanya Rasulullah SAW dan Abu Bakar telah memutuskan hukum berlaku untuk Yahudi dan orang munafik salah. Hakama anil munafik, artinya keduanya tidak memberikan keuntungan kepada falam yardo bihukmihima. Kata si Yahudi, ini si orang ini kagak ridho dengan keputusan Nabi dan keputusan Abu Bakar. Faqala lil munafik, lalu Umar nanya kepada si munafik tadi, ahakada, benar begitu? Faqala na'am, iya. Luas, makanya kita datang kemari. Qala, lalu Umar mengatakan isbir, tunggu sini, tunggu. Innali hajatan, saya ada keperluan sebentar, adkhulu baiti, saya mau masuk dulu ke dalam rumah, fa'uqdiha, ya fa'uqdiha. Ntar kalau udah saya pulang dulu, ntar saya akan putuskan hukum. Wa akhruju ilaikum wa akhruja ilaikuma, dan aku akan nemuin kalian berdua. Pada kala lalu saya Umar masuk ke dalam rumah, wa akhadha sayfahu, diambillah pedangnya. Tsumma kharaja ilaihima, lalu dia temuin keduanya. Fa daraba bihi unuqal munafiq, lalu ditebas itu leher si munafik hatta barida ay hatta mati di itu juga si munafik, ditebas misalnya Umar batang lehernya. Waqala, dan dia berkata, hakadha aqdi liman lam yardo bi qada'illah wa qada'i rasuli, beginilah caraku memutuskan hukum bagi orang yang tidak menerima hukum Allah dan hukum Rasulnya. Waharabal Yahudiyu, kabur Yahudi. Ini panjang masalah kalau ini, kata Yahudi, kabur dia. Lalu pada ahlul munafik, akhirnya keluarga si munafik datang semua. Fasyakau Umar ilan Nabi SAW. Lalu keluarga si munafik itu mengadukan perlakuan Sayyidina Umar kepada Nabi. Jadi keluarga si munafik ini ngadu kepada Nabi tentang kelakuan Umar yang telah membunuh saudara mereka. Fasa'ala sallallahu alaihi wasallam Umar an kisatihi. Lalu Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar tentang kisahnya itu. Faqala, lalu dia berkata, innahu radda hukmika. Radda fa innahu radda hukmaka ya Rasulullah. Saya melakukan itu karena dia telah menolak keputusanmu ya Rasul. Faja'a Jibril alaihissalam fil hali, maka datanglah Jibril alaihissalam ketika itu, wa nazalat hadhil ayat, maka turunlah ayat ini. Wa qala Jibril, dan Jibril berkata, inna Umar huwal Faruq. Umar itulah dia yang namanya Al-Faruq. Faruq itu farraqa bainal haq wal batil, orang yang mampu memisahkan antara yang benar dan yang salah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar, antal Faruq. Lalu Nabi berkata kepada Sayyidina Umar, engkau adalah Al-Faruq. Sejak saat itu populer Umar disebut dengan Abu Hafsin Umar Al-Faruq. Wa ala hadal qauli at-taghut wa Ka'b bin al-Ashraf. Berdasarkan cerita ini, yang maksud taghut di sini adalah Ka'ab bin Ashraf. Ya. Summi bidzalika li shibbi syaitan, dinamai dia dengan taghut karena dia mirip kelakuan dengan setan. Fi faratiduyanihi, ya, pada kezalimannya yang sudah melampaui batas. Jadi ada orang yang ngaku beriman kepada Quran, ngaku iman sama Taurat, tapi maunya berhukum kepada taghut, bukan berhukum kepada kebenaran. Ini cerita ini nanti ada juga dalam surah An-Nisa kan ini ya? An-Nisa ini ayat 60.
Di An-Nisa 105 nanti ada lagi kisah yang sama, mirip, tapi bukan kasus ini. Kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang muslim. Tapi dia simpan hasil curiannya ketika dikejar-kejar, disimpan di rumah orang Yahudi. Hanya Yahudi lah yang tertuduh. Hanya Yahudi ini membawa hukum kepada Nabi dan dibebaskan hukuman. Si muslim dihukum potong tangan. Itu menunjukkan keadilan dalam Islam. Kita maafkan aja kayak orang bener. Sesama muslim, sama muslim kalau salah ya salahin. Saudara kalau salah tetap salah. Kita mah enggak. Kapan lagi bela saudara? Kalau bukan kita siapa lagi? Bahasanya kalau right or wrong, my brother. Bener salah tetap saudara saya. Nggak begitu Islam. Islam itu right is right, wrong is wrong. Bener ya bener, salah ya salah. Buat saudara bener, salah biar saudara kalau salah tetap begitu Islam. Itu di 105 nanti surah An-Nisa itu ada. Dengan cara itu akhirnya banyak sekali orang-orang Yahudi masuk Islam, melihat kemuliaan ajaran Islam. Mana halaman saya? Pada sampai mana itu? Wailul musallin udah ya? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Warawad Dhahabiyu, dan telah meriwayatkan Imam Ad-Dhahabi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza shallal 'abdu as-salata fi awwalil waqti sa'idat ila samai walaha nurun. Apabila seorang hamba melaksanakan sholat di awal waktu, maka sholatnya itu akan naik ke langit dan memiliki cahaya. Jadi bercahaya. Hatta tantahi ilal aras, sampai berakhir nyampe di aras maksudnya. Maka fastastaghfira li sahibiha ila yaumil qiyamah, sholat itu akan senantiasa memohonkan ampun bagi pelakunya sampai hari kiamat. Sholat kita yang diterima itu dia beristighfar buat kita. Wa taqulu lahu, dan dia akan berkata, hafizakallahu kama hafiztani, semoga Allah senantiasa menjaga engkau sebagaimana engkau telah menjaga aku. Kalau sholatnya di awal waktu dan benar sholatnya. Wa idza shallal 'abdu sholata fi ghairi waqtiha, dan apabila seorang hamba melaksanakan sholat di luar waktunya, su'idat ilas sama, maka sholat itu akan naik ke langit, wa 'alaiha zulma, diliputi kegelapan. Fa idan tahat ilas sama, maka ketika dia sampai di langit, tulaffu kama yulaffu thawbul khalaq. Jadi diapain itu? Dilipat sholat sebagaimana baju yang udah kotor, baju yang rusak dilipat. Wa yudrabu biha wajhu sahibiha, dan lipatan itu dipukulkan ke wajah pelakunya. Wa taqulu lahu, dan sholat itu akan berkata, dhayyaqallahu kama dhayyaqtani,
Semoga Allah mengabaikanmu sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan aku. Jadi yang udah sholat pun jangan merasa beres nih urusan. Bermasalah kita dengan sholat, sholat akan bikin masalah sama kita. Kalau sholat kita bener sholat kita menjadi kebaikan buat kita. Perintahnya itu hafizu alas, jagain sholat itu dijaga. Yang kedua di sini istihbabu ta'jil sholat awal waktu. Keharusan, anjuran untuk menyegerakan sholat di awal waktu. Wa akhraja Abu Syekh an Ibnu Umar. Riwayat dari Abdullah bin Umar, fadlul waqtil awal alal akhir ka fadlil akhir ala dunya. Keutamaan waktu awal atas waktu yang akhir itu seperti keutamaan akhirat dibandingkan dunia. Enggak bisa dibandingkan dunia dengan akhirat. Jadi kelebihan awal waktu. Wa Tirmidzi wa anhu wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, al waqtul awal minas shalah ridwanullah. Waktu pertama dari sholat itu di dalamnya ada keridhaan Allah. Jadi Allah ridho banget sama kita kalau kita sholat di awal waktu. Sedangkan waktul akhir, waktu yang akhir, sholat di waktu yang udah mau habis begitu, itu afwullah. Di situ ada kemaafan Allah. Nanti bilang bagus ya? Kemaafan, bagus nggak? Bagus. Tapi orang dimaafkan berarti orang salah. Salah. Tapi karena kita kerjain walaupun salah, akhirnya dimaafkan. Gitu. Lalu apa bilang? Ya yang penting dimaafin dah. Lah kalau begitu terus dia memaafinnya. Itu terus. Itu. Wa Tabrani an Ummi Farwah ahabbul a'mal ilallah ta'jilu shalah li awwali waqtiha. Amal yang paling disukai Allah adalah menyegerakan sholat di awal waktunya. Warwal Bukhari an Zuhri qala dakhaltu ala Anas bin Malik bi Dimashq wa huwa yabki. Beriwayatkan Imam Bukhari dari Imam Az-Zuhri, dia berkata, aku datang menemui Anas bin Malik di Damaskus. Saat itu dia sedang menangis. Faqultu ma yubkika, lalu aku tanya, apa yang membuat kau menangis? Qala la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi shalah. Wa hadhihi shalatu qad duyi'at. Aku tidak mengenal apapun mimma adraktu dari apa yang aku tahu illa hadhihi shalah, kecuali sholat ini. Wahadhi sholat, dan sholat ini sekarang qad duyi'at, sudah banyak disia-siakan, diabaikan oleh umat. Itu tentang Nabi Isa aja di belakang ada ayatnya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang generasi yang belakangan, generasi yang buruk. Fa khalafa min khalfun. Khalfun itu generasi buruk. Kalau khalafun generasi baik. Khalfun generasi yang buruk. Kenapa buruk? Adha'us sholat. Mereka menyia-nyiakan atau mengabaikan sholat. Wattaba'us syahawat, dan lebih mengikuti syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan mendapatkan kehinaan, kebinasaan. Qala al-Kirmaniyu wal muradu bi tabi'iha, dan yang dimaksud dengan menyia-nyiakan sholat itu ta'khiruha anil waqtil mustahab. Nah ini tafsirannya dalam banget ini. Termasuk menyia-nyiakan sholat adalah mentakhirkan sholat dari waktu yang dianjurkan. Waktu yang dianjurkan kapan? Awal waktu. Jadi kita melaksanakan sholat memundurkan dari awal waktu itu sudah termasuk menyia-nyiakan sholat namanya. Sholat nggak penting banget sholat. La annahum akharuha an waqtiha bil kulliyah. Bukan yang dimaksud menyia-nyiakan sholat itu adalah mentakhirkan sholat dari waktu yang semuanya, bukan. Itu mentakhirkan dari waktu yang mustahab, gitu. Waktu yang dianjurkan, waktu yang utama. Intinya mah begini, selama
kita menganggap sholat itu adalah kerja terpenting hidup kita, ya, maka kita akan mengutamakan sholat dalam setiap aktivitas kita, kecuali pada masa-masa di mana ya kita memang tidak bisa menepati itu karena ada satu dan lain hal yang sifatnya syar'i, gitu. Kalau lagi di tengah jalan kan datang waktu sholat, bisa di tol, yang mau berhenti di tol, sholat, ya udah ntar aja dulu, gitu. Atau adalah kita pas datang sholat tiba-tiba buang hajat kan, ada alasan. Kalau enggak, ya udah itu yang paling utama. Gimana kalau ada makan, apa sholat dulu? Makan dulu apa sholat dulu? Kan gitu. Entek mau ngomong. Ada dalilnya emang. Idza atakumul asya wal isya faqaddimil asya. Apabila kamu sudah disajikan makan malam dan tiba-tiba datang azan isya, maka dahulukanlah makan malam supaya makannya udah tuntas, tinggal sholatnya. Pas bahasa kita, daripada sholat ingat makan, mendingan makan sholat. Bener kalimat itu. Cuman orang kayak kita nggak tepat ngomong begitu. Kenapa? Karena orang model kita kenyang sama lapar sama-sama kagak husu, gitu. Lapar kagak husu, kenyang juga. Lapar ingat nasi, kekenyangan angob mulu, ya. Tetap sholat lebih utama. Ilatnya nggak ketemu kita mah. Jamalun yakhafu wuqu'al adab. Ada onta yang takut kena adab. Buruya an Uqail ibn Abi Thalib. Diriwayatkan dari Uqail ibn Abi Thalib, kuntu amshi ma'a Rasulillah SAW. Dulu aku pernah berjalan bersama Rasulullah SAW. Faida jamalun ya'du. Tiba-tiba ada onta yang lari kencang, ngamuk dari tuannya. Hatta balagha Rasulullah SAW, sampai onta itu ketemu Nabi. Wa qala ya Rasulullah al-aman. Onta itu ngomong, ya Rasulullah amankan saya, lindungi saya. Ini riwayat. Kan Nabi itu tuti'uhud dawab wa lam tanfir minhu. Jadi binatang-binatang buas pun kalau ketemu Nabi itu langsung nunduk, langsung jinak. Dan nggak akan ngamuk lagi. Itu buktinya tuh. Falam yalbas hatta ja'a khalfahu arabiyun. Nggak lama kemudian datang di belakangnya orang Badui. Wa mahu saifun maslul, sambil membawa pedang yang terhunus. Faqala lahu Nabi SAW, lalu Nabi bertanya, "Madza turid min hadzal miskin?" Apa yang kau mau? Ya. Qala ya Rasulullah, istaraituhu bi tsamanin katsir. Ya Rasul, aku beli nih onta mahal banget belinya. Walaysa huwa yuti'uni, tapi dia enggak naat sama saya. Wa uridu an adbahahu, maka saya pengen potong dia. Wa antafi abilahmihi, saya mau ambil dagingnya. Sayang sudah beli, tapi ini tangar banget nih onta, saya mau potong aja lah. Faqala Nabi sallallahu lil jamal, lalu Nabi nanya sama si onta tadi, lima taksihi, kenapa kau membantah tuanmu? Faqala ya Rasulullah, onta itu ngomong, ya Rasul, lastu aksihi, saya bukan membantah tuan saya, li'anni lastu aqdiru alal amal. Karena saya tidak bisa melakukan itu. Saya mesti nurut sama Tuhan mah. Walakin a'sihi li'annal qabilatal lati ana fiha yanamuna an salatil isya al akhirah. Tetapi saya membantah dia karena kabilahnya orang ini yang saya ada di tengah-tengah mereka itu biasa tidur tuh nggak pakai sholat isya. Tidur aja. Falau ahadaka an yusalliyal isya al akhirah ahadtuka alla a'usiyahu madum tuhayya. Maka kalau kau bisa ambil perjanjian kepada orang itu ya untuk bisa melaksanakan sholat isya, maka saya berjanji juga saya tidak akan membantah dia selama saya hidup. Gitu kata si onta. Fa inni akhafu ayyan zila alaihim adabun min azza wajal faquna fihim. Karena saya takut kalau saya tinggal bersama mereka itu nanti turun azab dari Allah, saya ada di situ, saya kena juga. Onta. Ini nggak malu mau onta.
malu onta itu. Onta aja takut sama azab, kita nggak ada takutnya romannya. Bola aja bola. Gara-gara bola mainnya sebelum jam 7, belum isya, kick off. Wah, berhenti sembahyang isya. Segitu doang iman kita. Mau bola gagal, jadi orang soleh. Wa khadan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ahda ala al-arabi, lalu Nabi mengambil perjanjian kepada Arab Badui itu Allah yatrukas sholata, supaya jangan meninggalkan salat. Wa sallama ilaihil jamal, dan Nabi serahkan unta itu kepadanya. Faraja'a ila ahlihi, lalu si Arabi tadi balik kembali kepada keluarganya. Tahawunuha bis shalah ash'ala qabraha naran. Orang yang meremehkan sholat, kuburnya terbakar api. Wa hukian badis salaf annahu dafana ukhtan lahu matat. Dihikayatkan dari sebagian orang dari orang salaf bahwasanya dia pernah menguburkan saudara perempuannya yang meninggal. Fasaqata minhu kisun. Tiba-tiba kantong itu jatuh ke dalam kubur, fihi malun fi qabriha. Yang kantong itu berisi harta, jatuh ke dalam kubur. Walam yash'ur bihi. Saat jatuh dia nggak sadar. Hatan sorafa'an qabriha, sampai mereka pulang dari kubur. Baru kemudian sumadzakarahu, baru kemudian ingat. Faraja'a qabriha, balik lagi ke kubur. Kayaknya yakin banget ini. Tadi waktu turun ke kubur ini kantong jatuhnya. Fanabashahu ba'da man sarfan nasu, lalu kubur itu digali setelah orang-orang pada pulang semua. Fawajadal qabra yasta'ilu 'alaiha naran, begitu digali ternyata kubur itu penuh dengan api. Faradat turaba ilaiha, lalu kemudian tanah dikembalikan lagi ke kubur itu. Waraja ila ummihi bakian hazinan, lalu orang itu pulang ke rumah nemuin ibunya sambil menangis dan tersedih. Faqala ya ummah, wahai ibu, akhbirini an ukhti, beritahu saya tentang saudara perempuan saya. Maka tak malu, apa sih yang diperbuat? Qalat, ibunya berkata, wa masu'aluka anha, kenapa kau nanya begitu? Qala ya ummi, wahai ibu, ra'aitu qabraha yastalu 'alaiha naran, saya melihat sendiri kuburnya dipenuhi api. Qala fabakat, lalu kemudian ibunya menangis. Wa qalat, dan dia berkata, ya waladi, wahai anakku, kanat ukhtuka, saudara perempuanmu itu tatahawanu bis shalah wa tu'akhiruha an waqtiha. Saudara perempuan itu biasa meremehkan sholat dan suka menunda-nunda sholat dari waktunya. Fahada haluman yuakhir sholatan waktiha. Inilah keadaan orang yang biasa menunda-nunda sholat dari waktunya. Fakaifa haluman liyusalli abadan. Terus bagaimana orang yang kagak sholat sama sekali? Fanas'alullah ta'ala, maka kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ayyu'inana 'alal muhafazati 'alaiha, supaya Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk mampu menjaga salat bikamalatiha, dengan sesempurna-sempurnanya, fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Innahu jawadun karimun rauf.